Kita mulai kuliah kita pada hari ini dengan prinsip pemodelan. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa pemodelan bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pemodelan dengan menggunakan gambar, gitu ya. Bisa juga menggunakan persamaan matematika. Nah, di sini dalam bentuk persamaan matematika memiliki keuntungan kita akan lebih mudah melihat karakteristik sistem secara perhitungan sehingga secara lebih teliti. Namun juga memiliki kekurangan, ya. Kekurangan dalam matematika, dalam hal ini model, ya. Itu kita akan memiliki kesulitan untuk menggabungkan domain. Dalam hal ini antara domain misalnya elektrik, mekanik, gitu ya, fluid, terus kemudian thermal misal, tentu saja. Itu akan kesulitan dalam model matematika. Nah, namun dalam domain fisik atau gambar, maka kita akan lebih mudah untuk menggabungkan domain-domain tersebut. Nah, sehingga dalam model sistem fisik, gitu ya, dalam model sistem fisik, kita akan lebih dikenalkan menggunakan metode engineering model, yang bisa salah satunya yaitu adalah block diagram. Ini mungkin sudah Anda pelajari mulai dari flowchart sampai ke pembuatan blok diagram. Kemudian ada bone graph, gitu ya, yang nanti akan kita bahas. Baru kemudian dari bentuk engineering model ini kita masukkan ke sedikit persamaan matematis. Baru kemudian ke simulasi. Nah, simulasi ini kita akan melihat respon. Nah, di sini dalam hal bentuk sistem fisik, gitu ya, yang akan kita gunakan tentu saja adalah mempelajari tentang bone graph, gitu. Nah, ini ya, saya tag menggunakan warna merah, gitu. Nah, di bone graph ini, gitu, kita akan melihat bahwa domain elektrik, mekanik, fluid, gitu ya, itu dapat digabungkan secara cepat, gitu. Nah, tentu saja dalam hal pemodelan di sistem fisik ini, gitu ya,
kita juga bisa mengategorikannya dia dalam bentuk diam, statik, gitu, tidak berubah nilai waktunya, atau dia dinamik. Kondisinya bisa berubah seiring waktu, gitu ya. Nah, dari dua kondisi ini, gitu, kita bisa juga bagaimana model kita itu akan kita bentuk, apakah dia dalam statik ataupun dinamik. Gitu. Itu baik. Kita akan melihat langsung dalam bentuk bone graft. Bone graft ini kita memodelkan dari bentuk model ini, dia memiliki keuntungan, yaitu adalah bahasanya luas untuk semua variasi energi, gitu ya, bahasanya luas, dan tentu saja perpindahan antar domain itu lebih mudah sehingga sifatnya itu adalah modular, dapat saling berpindah. Juga memiliki keuntungan lain yaitu prediksi. Bone graft ini diciptakan oleh HM Painter pada tahun 1961 di MIT. Dia melihat bahwa prinsip pemodelan itu sebetulnya adalah merupakan dari bentuk kekekalan energi. Nah, seperti halnya yang kita tahu bahwa suatu benda itu dapat mengeluarkan energi sekaligus juga dia dapat menerima energi, gitu ya. Nah, di sini, gitu ya, dari model yang diciptakan oleh HM Painter ini, gitu, diciptakan oleh HM Painter ini dia memisalkan, gitu ya, apabila kita punya kotak A, gitu, kemudian kita memberikan energi ke kotak B, gitu ya, maka sebetulnya energi yang diberikan, yaitu misalnya dalam bentuk gaya, gitu, nah pasti akan dilawan oleh kotak B, yang kita sebut dia reaksi, gitu ya. Nah, tapi ada yang sama, yaitu adalah bentuk kecepatannya. Kecepatan dari kotak A itu nanti karena dia akan menuju ke arah kanan, maka kotak B pun meskipun melawan, apabila energi atau gayanya lebih besar kotak A, maka dia akan juga bergerak ke arah kanan, gitu ya. Jadi dari kekekalan energi ini, dia memodelkan bahwa misalnya ini domain elektrik, di sini domain mekanik, gitu ya. Maka sebetulnya semua nilai-nilai yang ada di sini ini hanya merupakan sebuah perpindahan energi. Misal kita punya sistem, gitu ya. Sistem, misal kita punya massa dari sebuah benda, gitu ya.
dia akan bisa bergerak dengan gaya, dan kemudian arah geraknya tentu saja mengikuti dari gayanya, maka daya atau energi yang digunakan itu nilainya adalah gaya dikalikan kecepatannya. Ini adalah merupakan daya translasi atau gerakan lurus. Begitu juga apabila kita melihat bentuk rotasi gitu ya, maka sebetulnya gaya daya rotasi ini gitu ya, daya rotasi ini merupakan perkalian dari torsi yang dihasilkan oleh poros gitu ya, dikalikan kecepatan dari putaran torsinya tersebut gitu. Atau contoh sistem yang lain gitu ya, contoh sistem yang lain, kita misal punya sebuah tangki gitu ya. Nah, tangki ini energi yang dikeluarkannya, maka tentu saja kita akan memiliki yang namanya di sini adalah tekanan P kecil. Dan energi yang dikeluarkannya itu berupa debit atau Q besar, sehingga daya yang dihasilkan oleh sistem fluida ini yaitu adalah kalikan debitnya. Dalam elektrik bisa juga kita wujudkan dalam bentuk rangkaian elektrik gitu ya, bahwa daya yang mengalir pada rangkaian elektrik ini ada tegangan, kemudian ada arus, maka dayanya tentu saja ini adalah P kali I. Seperti itu. Sehingga dalam semua hal gitu ya, dalam semua hal maka daya gitu ya, itu merupakan sebuah hal yang kita sebut perkalian dari energi potensial gitu ya, gitu, effort gitu, dikalikan yaitu energi kinetiknya, yaitu adalah flow gitu. Sehingga apabila kita lihat semua energi yang ada di sini gitu ya, itu adalah merupakan suatu perkalian dari energi potensial dan energi kinetiknya. Bisa kita lihat beberapa contoh dari slide yang kita punya gitu ya, bahwa sebetulnya dalam domain elektrik itu adalah tegangan dikali arus gitu ya, tadi sudah ditunjukkan. Kemudian dalam domain mekanik ini adalah gaya dikalikan kecepatan, rotasinya adalah torsi dikalikan kecepatan sudut, hidrolik ini adalah tekanan dikalikan debit, kimia itu adalah chemical potential dikalikan aliran mol dari ya mungkin reaksi yang ada di kimia gitu ya. Thermal itu adalah temperatur dikalikan laju entropinya gitu. Nah, bisa juga sampai ke ekonomisnya, bahwa dalam suatu sistem atau nilai ekonomis, maka nilai potensialnya yaitu adalah rupiah per unitnya atau dolar per unitnya. Sedangkan alirannya atau pengeluaran dari potensialnya tersebut yaitu adalah unit atau satuannya itu per jangka waktu tertentu. Dia berapa mengeluarkan dayanya tersebut. Sehingga perubahan energi, baik dia mulai dari misal di sini ada bentuk
energi kimia gitu ya, energi kimia baterai mulai dari bentuk chemical, baru kemudian dia berubah menjadi elektrik, baru kemudian dia terdisipasi panas yang ada di sini pada suatu komponen, baru kemudian dia bergerak ke mechanical, menggerakkan pompa yang tentu saja nanti akan menggerakkan hidrolik gitu ya. Nah, di sini akan menggerakkan fluida gitu, baru nanti akan menggerakkan atau menghasilkan di sisi ekonomis, maka sebetulnya semua ini adalah perubahan energi saja. Perubahan energi mulai dari kimia, listrik, mekanik, fluida, sampai ke nilai ekonomisnya. Nah, sehingga HM Painter ini mendefinisikan memang semua yang ada di sini adalah modelnya itu adalah model dari sisi energi yang dihasilkan atau energi yang diserap. Itu aja. Kimia menghasilkan, listriknya menyerap. Listrik menghasilkan, mekaniknya menyerap. Mekanik menghasilkan, fluidanya menyerap. Fluida menghasilkan, maka ekonominya menyerap dan ekonomi bisa menghasilkan untuk kemaslahatan orang. Nah, di sini Bone-Greb gitu ya. Bone-Greb menunjukkan nilai-nilai itu semua gitu ya. Nilai-nilai itu semua menjadi suatu model gitu. Bone-Greb gitu. Menjadi suatu model itu dengan basic element. Advanced element ada beberapa, nanti saat perpindahan dia perpindahan domain, tapi kalau di basic elementnya sendiri ada 9 gitu ya. Basic elementnya ada 9 yang harus diketahui dan dihafalkan. Maka basic element ada 9 ini yang tentu saja merupakan suatu penjabaran dari bentuk effort dan flow-nya gitu ya. Pasti effort flow. Nah, saya ganti slide-nya terlebih dahulu. Dalam source of effort gitu ya, kita akan mengenal yang namanya external source, external source. External source di sini ada source effort. Kalau misalnya kita analogikan di elektrik, yaitu adalah sumber tegangan, misalnya seperti itu. Ada juga source of flow. Atau dalam elektrik, misal kita sebut dia adalah sumber arus, gitu ya. Nah, kemudian ada juga batasan, constraint. Batasan dalam hal ini adalah effort junction. Dalam hal ini kodenya itu adalah 0 gitu ya. Source of effort lambangnya adalah S. Source of flow ini adalah SF. Effort
junction itu adalah 0, kemudian constraint flow junction yaitu adalah 1. Bagaimana kita menunjukkan contohnya? Di sini saya akan memberi contoh apabila effort junction gitu ya. Itu contohnya adalah misal kita punya rangkaian seri gitu kalau di rangkaian elektrik gitu. Ada sumber, terus kemudian ada R, ada L, ada C gitu ya. Maka bentuk effort junction-nya yaitu diwujudkan dalam bentuk angka kalau maaf yang bentuk seperti ini adalah bentuk angka 1, ya ini adalah flow junction, arusnya sama gitu ya. Saya rubah di sini. Di sini ada R, ada SE sumber tegangan gitu ya. Di sini ada induktor, di sini ada kapasitor gitu. Nah, contohnya untuk effort flow seperti itu, arusnya sama. Untuk effort junction yang tegangannya sama, R, L, C. Ini induktor yang saya maksud di sini. Kemudian untuk sumber tegangan gitu ya, yang memiliki tegangan yang sama. Sini ada R, L, C gitu ya. Maka modelnya diwujudkan dalam bentuk nilai 0. R, L, C. I yang di sini adalah induktor maksudnya. C adalah kapasitor. Gitu ya. Nah, sehingga seperti yang Anda lihat bahwa nilai 1 di sini dan 0 di sini ini menunjukkan batasan. Bagaimana kita melihat bahwa apa yang mengalir di situ apakah arusnya atau tegangannya yang sama. Maka kita bisa melihat bahwa sistem yang dimodelkan itu memiliki bentuk seri atau paralel gitu. Tapi tentu saja seri paralel ini biasanya kalau kita lihat seri itu tambahan energi dan paralel adalah rugi-rugi gitu juga bisa. Tapi kalau dalam elektrik biasanya paralel ini adalah effortnya yang sama, sedangkan flow ini adalah arusnya yang sama. Sudah ada 4 untuk nilai basic elemennya, mulai dari source of element, source of effort, source of flow, constraint effort, constraint flow, gitu ya. Kemudian ada 5 lagi, yaitu yang pertama adalah basic element. Inersia elemen ini menunjukkan penyimpanan energi dalam bentuk kalau di elektrik dia arus listrik gitu ya. Kemudian capacitive element. C. Kemudian resistif. Gitu. Kemudian
elemen perubahan antara inersia dan kapasitif gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip dasar trafo kalau di elektrik yaitu adalah dayanya tetap tapi tegangan atau arusnya salah satunya dua-duanya berubah gitu ya. Kalau tegangannya naik maka arusnya turun. Begitu juga sebaliknya kalau tegangannya turun maka arusnya naik tapi dayanya tetap. Nah, trafo elemen ini untuk melihat kalau misalnya terjadi perubahan antara inersia elemen dan kapasitif elemen. Lambangnya itu. Sedangkan untuk perubahan dari sisi salah satunya saja gitu ya, itu ada girator elemen. Lambangnya ada GY. Gitu. Jadi dari 4 tadi ditambahkan 5 lagi, inersia, kapasitif, resistif, transformer, dan girator, kita memiliki 9 basic elemen.